wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Selvi Artikasari dengan NIM 64241863. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus terkait peran saya sebagai customer care dalam menangani keluhan pelanggan. Di era kompetisi yang semakin ketat, kualitas layanan menjadi salah satu faktor yang paling menentukan loyalitas pelanggan. Nah, melalui studi kasus ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pendekatan customer care diterapkan dalam mengenai keluhan pelanggan secara profesional dan efektif. Nah, berikut ada daftar isinya. Yang pertama yaitu ada studi kasus sektor teknologi, dan yang kedua ada studi kasus sektor keuangan, dan yang ketiga ada soal analisis komparatif. Nah, studi kasus sektor teknologi. Nah, kasus ini tuh saya bekerja sebagai petugas customer care di perusahaan Aiko, sebuah merek smartphone. Seorang pelanggan mengajukan keluhan bahwa kamera pada Aiko 13 miliknya tidak dapat menghasilkan foto yang baik. Sini ada identifikasi masalah utama. Masalah utama keluhan pelanggan adalah kamera pada Aiko 13 itu tidak dapat menghasilkan foto dengan baik. Masalah kualitas kamera secara langsung memengaruhi kepuasan pelanggan karena fitur kamera adalah salah satu faktor utama penentu nilai suatu smartphone. Kan sayang ya kalau semisal kita sudah membeli HP dengan harga yang lumayan mahal, tapi kualitas kameranya itu kurang. Ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Itu adalah menurut Gerson 2010. Kepuasan pelanggan bermakna perbandingan antara apa yang diharapkan konsumen dengan apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Nah, apa sih kepuasan itu? Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Nah, bila konsumen merasakan performa produk sama atau melebihi ekspektasinya, berarti mereka puas. Nah, jika sebaliknya, jika performa produk kurang dari ekspektasinya, berarti mereka itu tidak puas. Di sini ada prinsip-prinsip CRM. Yang pertama itu ada responsabilitas. Nah, keluhan pelanggan harus segera ditangani tanpa penundaan. Semua interaksi pelanggan dengan layanan dicatat secara detail di sistem CRM, mulai dari waktu, media yang digunakan hingga alasan keluhan. Nah, dengan pencatatan ini kita bisa memastikan tidak ada keluhan yang terlewat dan pelanggan merasa dihargai. Selanjutnya, itu yang kedua ada personalisasi. Nah, data pelanggan yang tersedia itu dipakai untuk memberi layanan relevan dan spesifik. Contohnya riwayat pembelian, masa garansi, dan lokasi servis terdekat menjadi referensi untuk memberikan solusi yang tepat. Nah, fokus utamanya yaitu diberikan kepada pelanggan VIP dan masih dalam masa garansi agar mereka mendapatkan perlakuan khusus dan cepat. Dan yang ketiga ada Customer Centric Approach CRM. Mencakup pencatatan data hingga tindak lanjut yang dilakukan untuk memposisikan pelanggan di pusat perhatian. Nah, dalam konteks ICO 13 hal ini dilakukan dengan memberikan pabrikan solusi terbaik kepada pelanggan. Nah, yang keempat yaitu ada closing loop. Setelah solusi diberikan, sangat penting untuk melakukan tindak lanjut, yaitu memastikan masalah benar-benar teratasi. Nah, umpan balik pelanggan diminta untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan dan digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan yang dilaporkan ke pusat layanan. Nah, hal ini itu menjaga siklus pelayanan terus membaik. Di sini ada 3 tindakan konkret sebagai customer care. Yang pertama yaitu ada berikan bantuan cepat dan empati, yaitu selalu jawab keluhan dengan cepat, ungkapkan empati dan kesedihan, serta pastikan keluhan mereka terdengar. Nah, sebagai customer care menunjukkan akan tentang memahami kekecewaan pelanggan. Nah, kalimat sederhananya mungkin seperti kami mengerti ketidaknyamanan Anda dan kami akan bantu segera. Nah, kata-kata itu sudah menunjukkan empati. Dan yang kedua, ada menyediakan solusi yang jelas dan transparan. Jelaskan seluruh proses pemeriksaan atau perbaikan kamera, termasuk kerangka waktu, dan berikan informasi tentang produk alternatif jika diperlukan. Dan yang ketiga, ada setelah resolusi tindak lanjut, yaitu hubungi pelanggan untuk memastikan masalah mereka telah teratasi dan bahwa mereka puas dengan jawabannya. Nah, setelah kamera diperbaiki, saya sebagai customer care harus menghubungi pelanggan untuk memastikan apakah masalah sudah benar-benar hilang. Nah, hal ini itu merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan jangka panjang.
Ini ada umpan balik dari kasus sektor teknologi. Yang pertama, yaitu ada analisis pola keluhan kamera. Nah, CRM mencatat seluruh keluhan terkait kamera, yaitu contoh foto, versi software, kondisi pencahayaan, dan lokasi penggunaan. Nah, data ini tuh penting untuk eh, menganalisis apakah masalah ini bersifat individu atau global. Nah, yang kedua, yaitu ada pembaruan produk atau firmware. Nah, jika keluhan berasal dari software, maka firmware dapat diperbaiki. Namun, jika berasal dari sensor kamera, tim R&D harus mengevaluasi modul kamera untuk produk berikutnya. Dan yang ketiga, itu ada penyempurnaan proses layanan purna jual. Nah, dari tanggapan CSAT dan survei, kenali aspek yang lemah dalam proses customer care seperti respons awal yang lambat, kurangnya personalisasi, atau komunikasi yang tidak transparan. Selanjutnya itu ada perbarui SOP atau prosedur operasional standar. Nah, sebagai customer care, biasanya sebagai contoh standar waktu, respons, skrip penyelesaian, peningkatan eskalasi, dan tindak lanjut. Dan yang terakhir itu ada peningkatan CRM yang lebih canggih. Nah, penggunaan aplikasi teknisi baru mempercepat diagnosis di lapangan. Menurut penelitian ini mengenai aplikasi CRM mobile, yaitu pendekatan ini bisa meningkatkan loyalitas melalui proses perbaikan yang lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus kedua, yaitu studi kasus sektor keuangan. Nah, dalam kasusnya, saya sebagai customer care officer di Bank BCA, seorang nasabah mengeluh karena dananya dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK. Nasabah merasa tidak nyaman dan khawatir kehilangan uangnya. Tugas saya adalah menenangkan nasabah serta memberikan edukasi kebijakan tersebut agar nasabah tetap merasa dihargai dan percaya pada layanan bank. Oke, next di sini ada analisis keluhan nasabah. Yang pertama itu ada masalah utamanya. Nasabah merasakan bahwa uang mereka itu terhalang tanpa penjelasan yang memadai. Penyebabnya mereka itu merasa tidak nyaman dan kekhawatiran mengenai keamanan keuangan mereka. Nah, hal ini berakar dari aturannya mengenai pemblokiran rekening yang tidak aktif oleh PPATK untuk mencegah penyalahgunaan seperti pencucian uang yang menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya pemahaman dari pihak nasabah. Nah, yang kedua, yaitu ada kategori keluhan. Nah, dalam pertemuan kelima, dari beberapa kategori, service related complaints itu termasuk dalam analisis Bank BCA ini. Kategori keluhan ini itu merupakan yang paling berhubungan dengan suatu situasi ini. Masalah muncul dari pandangan konsumen bahwa pelayanan, terutama dalam hal komunikasi dan informasi tentang pemblokiran dana, itu tidak dianggap memadai atau kurang jelas serta membingungkan. Nah, hal ini tuh sejalan dengan teori keluhan pelayanan dalam manajemen layanan yang menekankan pada kualitas komunikasi dan cara penanganan keluhan. Ini menurut Khotimah di 2024. Nah, selanjutnya itu ada kaitkan analisis pemecahan masalah Anda terkait teori kepuasan pelanggan dan bukti hasil penelitian dari jurnal ilmiah yang relevan. Nah, menurut Ramadana 2025, teori kepuasan pelanggan menurut literatur terbaru menekankan pentingnya transparansi, komunikasi yang efektif, dan pendekatan empati dalam penanganan keluhan agar pelanggan tetap merasa dihargai meski menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Nah, dalam kasus pemblokiran rekening oleh PPATK, nasabah itu sering merasa kebingungan dan khawatir karena kurangnya informasi yang mudah dimengerti dan kejelasan tentang langkah-langkah pemulihan atau aktivasi kembali rekening mereka. Sedangkan menurut jurnal Hilal 2020, yaitu menunjukkan dari penelitian empiris bahwa kualitas pelayanan dan penanganan keluhan sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Bahkan, dalam situasi yang sulit seperti kasus penahanan dana karena investigasi kepatuhan. Penanganan keluhan yang efektif meliputi pemberian informasi yang jelas, layanan responsif, dan pendekatan empati untuk meredam kekhawatiran yang akan meningkatkan kepercayaan dan mengurangi resiko nasabah berpindah ke bank lain. Nah, di sini ada langkah-langkah penanganan keluhan pelanggan menurut CRM approach. Yang pertama ada customer identification. Nah, di tahap pertama, fokus saya adalah memahami siapa nasabahnya dan bagaimana kondisi emosionalnya saat menghadapi pembekuan dana. Nah, untuk melakukannya, saya biasanya itu melihat dulu data transaksi nasabah, seperti bagaimana kebiasaan penggunaan rekeningnya, apakah sering bertransaksi, dan apakah ada pola yang berubah. Lalu saya juga cek riwayat layanan
Misalnya, apakah nasabah pernah menghubungi bank sebelumnya atau apakah pernah memiliki kasus lain. Nah, informasi ini membantu saya mengetahui karakteristik nasabah dan gaya komunikasi seperti apa yang paling efektif untuknya. Nah, selain data teknis, bagian yang paling penting adalah memahami kondisi emosional nasabah. Pada kasus pembukuan dana seperti ini, nasabah itu hampir selalu datang dengan perasaan cemas, takut, dan bingung karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dan kekhawatiran kehilangan akan uangnya. Nah, dengan memahami kondisi emosional itu sejak awal, saya bisa menentukan pendekatan yang lebih personal. Misalnya dengan ada bicara yang lebih menenangkan, menjelaskan dengan bahasa sederhana, serta memastikan bahwa mereka bisa merasa didengar. Selanjutnya yaitu ada customer interaction. Nah, di tahap ini yang saya lakukan adalah memastikan komunikasi berjalan dengan cara yang tenang, jelas, dan penuh kepedulian. Kalau nasabah sedang panik, biasanya saya tidak langsung menjelaskan proses yang rumit. Saya mulai menenangkan terlebih dahulu, misalnya dengan mengatakan bahwa dana Anda aman dan kami akan membantu sampai prosesnya selesai. Interaksi semacam ini harusnya menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak membuat nasabah bingung. Nah, saya menyampaikan informasi mengenai pembekuan rekening secara perlahan-lahan, apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, dan langkah apa yang akan dilakukan bank. Nah, selain menjelaskan, saya juga menunjukkan sikap empatik dan aktif. Artinya, yaitu saya tidak hanya menunggu nasabah bertanya, tapi saya sendiri juga akan memberikan kepastian seperti setelah ini kami akan cek statusnya dan memberi Anda update. Nah, dengan interaksi yang jelas dan empatik seperti ini, ketegangan pelanggan berangsur turun dan rasa percaya kepada bank bisa kembali terbentuk. Nah, setelah komunikasi awal berjalan baik, barulah masuk ke tahap customer response. Yang pertama saya lakukan adalah mendampingi nasabah memulai proses pemulihan rekening. Saya membantu menjelaskan dokumen apa saja sih yang harus disiapkan dan kemana mereka harus mengirimkan data, serta langkah apa yang sedang bank lakukan. Nah, setelah itu saya akan sambungkan nasabah dengan layanan khusus yang menangani pembekuan dana. Dengan begitu, kasus mereka masuk ke jalur prioritas dan diproses lebih cepat. Nah, semua langkah yang saya lakukan itu sesuai dengan prosedur SOP resmi bank untuk rekening yang dibekukan atau dorman. Nah, dengan mengikuti SOP ini, pelanggan bisa merasa yakin bahwa prosesnya itu terstruktur dan tidak sembarangan. Nah, tujuan dari tahap ini adalah membentuk nasabah merasa diperhatikan. Nah, setelah keluhan selesai ditangani, pekerjaan belum berakhir. Nah, di sini ada customer retention. Biasanya langkah pertamanya itu adalah memantau tingkat kepuasan nasabah setelah kasus selesai. Setelah itu, saya menghubungi mereka kembali, menanyakan apakah proses sebelumnya sudah jelas dan apakah ada pengalaman yang kurang nyaman. Nah, kemudian bank juga memberikan edukasi berkala seperti seminar online supaya nasabah paham cara menjaga keamanan rekening. Nah, selain itu, bank juga meningkatkan akses layanan digital sehingga nasabah mendapatkan informasi rekening dengan lebih transparan. Nah, lanjut di sini ada soal analisis komparatif. Yang pertama yaitu adalah seorang konsumen iPhone 13 mengajukan keluhan karena hasil foto produk tersebut tidak sesuai harapan. Dan yang kedua itu ada seorang nasabah Bank BCA menyampaikan keluhan karena dananya dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK dan merasa tidak mendapatkan kejelasan dari pihak bank. Oke, next di sini ada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan dalam masing-masing kasus. Nah, pada kasus teknologi, yaitu kasus iPhone 13, faktor utama kepuasan pelanggannya adalah kualitas produk, seperti kualitas kamera, daya tahan baterai, dan kehandalan produk secara keseluruhan. Ketidaksesuaian hasil foto menimbulkan kekecewaan karena harapan penggunaan terhadap fitur kamera smartphone tidak terpenuhi. Nah, menurut Wardani 2023, variabel kualitas produk yang signifikan memengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan pada kasus Bank BCA, yaitu kepuasan nasabah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan transparansi komunikasi terkait kebijakan pembekuan dana oleh PPATK. Nah, ketidakjelasan informasi menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran akan akun tidak aman. Nah, menurut Ramadana 2025, faktor kepercayaan terhadap keamanan dana dan profesionalisme layanan customer service menjadi kunci utama. Di sini ada langkah-langkah konkret. Ada kasus iPhone 13, yaitu yang pertama meningkatkan mutu produk dan inovasi teknologi. Yang pertama itu ada fokus untuk memperbaiki standar kamera dan fungsi lainnya sesuai harapan. Contohnya, masukin chipset terkini serta mengembangkan teknologi chip khusus seperti smart supercomputing, chip
Q1 demi performa optimal. Dan yang kedua itu adalah lakukan inovasi secara terus-menerus agar produk tetap menarik dan unggul di pasar. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan layanan purna jual dan bantuan teknis, yaitu perbesar jaringan pusat layanan dengan teknisi handal di berbagai lokasi. Dan yang kedua itu ada sediakan sistem layanan purna jual yang mudah dijangkau, responsif, dan transparan. Nah, selanjutnya di sini ada penguatan komunikasi dan keterlibatan pelanggan, yaitu aktifkan saluran komunikasi digital dan media sosial untuk mendengarkan aspirasi serta pelanggan memberikan edukasi mengenai produk. Dan yang kedua itu ada selenggarakan promosi menarik dan program loyalitas untuk memperkuat ikatan dengan pelanggan. Nah, di sini ada langkah-langkah konkret menurut pada kasus Bank BCA. Yang pertama itu ada transparansi dan edukasi pelanggan mengenai kebijakan PPATK, yaitu memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan bermanfaat tentang cara proses pembekuan rekening yang tidak aktif serta langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali ke rekening. Dan yang kedua itu ada layanan customer care yang empati dan responsif, yaitu latih petugas layanan agar bisa menangani keluhan dengan penuh empati, berkomunikasi dengan jelas, serta memberikan solusi yang jelas. Selanjutnya itu ada siapkan layanan prioritas dan jalur khusus untuk yang terdampak agar proses penyelesaian lebih efektif. Dan yang ketiga itu ada penerapan CRM dan channel digital multi channel, yaitu memanfaatkan CRM untuk memberikan layanan yang lebih personal. Dan yang kedua itu ada sediakan layanan konsultasi dan pengumuman melalui aplikasi mobile banking, pusat layanan telepon serta platform online lainnya. Nah, di sini ada kesimpulan komparatif. Perbedaannya yaitu strategi Aiko dalam meningkatkan kepuasan pelanggan lebih menekankan pada pengembangan kualitas produk secara inovatif dan pelayanan setelah pembelian yang cepat dan responsif. Nah, perusahaan ini tuh fokus meningkatkan fitur teknis seperti kamera serta memperkuat layanan teknis yang mudah diakses oleh pelanggan. Nah, di sisi lain, Bank BCA itu menekankan transparansi dan komunikasi efektif, terutama dalam penanganan laporan rekening dorman yang diakibatkan oleh kebijakan PPATK. Bank BCA itu menerapkan strategi relationship marketing dengan pendekatan personalisasi. Nah, next di sini ada persamaannya. Meskipun berada di sektor yang berbeda, keduanya itu sama-sama mengutamakan kualitas layanan dan komunikasi langsung dengan pelanggan sebagai dasar meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Nah, namun dari perbedaan signifikan dalam fokus strategi, di mana Aiko itu menitik beratkan pada fisik dan inovasi teknologi, sedangkan Bank BCA itu berfokus pada aspek tidak fisik seperti transparansi. Nah, pendekatan ini sesuai dengan temuan penelitian dari Putri 2024 untuk Bank BCA dan menurut Wardani 2023 untuk IKO yang menekankan pentingnya menyesuaikan strategi berdasarkan karakteristik masing-masing sektor agar dapat mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal. Oke, di sini ada daftar pustakanya. Yang pertama itu ada dari Ramadan, RT, dan Prasetyo B 2025 tentang pengaruh kualitas pelayanan dan online customer rating terhadap loyalitas pelanggan BCA Mobile di Indonesia. Dan yang kedua itu ada dari Salma S, Rafidah R, dan Alawiyah R di 2023 tentang kualitas pelayanan dan penanganan keluhan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Prabu Mulih. Dan yang ketiga itu ada dari Nurpadila VA di tahun 2025 tentang strategi pemasaran melalui optimalisasi kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah bank. Dan yang keempat itu dari Wardan G. Yuliana Y. Hunstalut dan Syamsuri AR di tahun 2023 tentang pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone Vivo. Dan yang kelima itu ada dari Putri LA dan Rio Vita H di tahun 2025 tentang cara Bank BCA menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan bila ditinjau dari konsep pemasaran. Kayak demikian pemaparan dari saya mengenai analisis studi kasus sebagai customer care. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih Bapak dosen dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.